tidak juga harusnya ambil ke jam istirahat. Langsung ambil ke jam pagi. Nanti kalau istirahat ada lagi. Habis dia, karena banyak orang. Kalau satu jam, kalau anak tidak keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili, yang saya hormati pengajar praktik Pak Uju Ilham Simak SPDI dan teman-teman guru yang sempat hadir hari ini yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini, hari Selasa tanggal 10 Oktober, kita masih diberi kesehatan, nikmat kesempatan sehingga hadir di tempat yang sejatinya tempat kita berkumpul para tenaga pendidik melepas kelelahan saat kita mengajar di kelas. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang mengantarkan kita pada alam terang benderang, mengantarkan kita ke zaman modern seperti ini sampai saat ini dari zaman yang jahiliyah. Baik, pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan di atas dua ngajar praktik saya itu Pak Uju Ilham Simak SPDI. Beliau merupakan kepala sekolah SD di Bastem. Nah, saya ini calon guru penggerak Kabupaten Luwu. Kami itu sebanyak 20 orang dan dibagi menjadi dua kelompok, kelompok A dan kelompok B. Kebetulan saya tergabung di kelompok B dan dibagi lagi dalam kelompok kecil, terbagi terbagi sesuai dengan pengajar praktik. Kebetulan pengajar praktik saya itu Pak Uju, itu beliau mendampingi 5 TGP, dan satunya lagi Pak Asmat itu kepala sekolah SMA 12. Beliau sekarang mendampingi rekan saya di SMK 2 Luwu. Nah, itu sedikit profil singkat dari pengajar praktik saya. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili sambutan-sambutan kepada beliau. Saya persilakan, Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Uju Ilham Simak SPDI selaku pengajar praktik atau guru pendamping kegiatan guru penggerak. Yang kami hormati yang sementara menempuh pendidikan guru penggerak, Bapak Halilan. Kami hormati pula Bapak Ibu pendidik dan tenaga kependidikan yang sempat hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Pertama-tama tentunya sebagai hamba Allah yang beriman dan bertakwa, kami
mengajak kepada kita semua hati-hatinya mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih sempat hadir bersama-sama di tempat ini untuk menghadiri salah satu kegiatan dari teman kita, rekan kita guru di SMK Negeri 40, menghadiri salah satu kegiatannya dalam menempuh pendidikan, yaitu program dari pemerintah, yaitu guru penggerak di tahun 2020 ini. Selanjutnya kami mengucapkan, mewakili Bapak Kepala Sekolah, mengucapkan permohonan maaf seyogyanya atau seharusnya Bapak Kepala Sekolah hadir di tengah-tengah kita untuk memberikan sambutan terkait dengan pelaksanaan kegiatan ini, tapi karena sesuatu dan lain hal, tepatnya sedang diuji kesehatannya atau sedang sakit, sehingga mengamanahkan kepada kami memberikan sambutan pada kegiatan ini. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, seperti yang kita ketahui bersama bahwa kegiatan ini atau kegiatan guru penggerak ini, kalau kami tidak salah, telah diluncurkan atau telah dilaksanakan oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sejak tahun 2020. Ya. Tentu program ini bukan hanya sekedar program-program biasa, tapi tentunya ada tujuan. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa perubahan itu adalah sebuah keniscayaan. Dalam artian itu kita harus selalu berubah dalam artian selalu ingin yang terbaik, memperbaiki sesuatu yang dianggap masih kurang, dan melihat sesuatu yang perlu diperbaiki semakin ditingkatkan kembali, terutama tentang program pendidikan ini. Nah, alhamdulillah di sekolah kita ini telah menempuh pendidikan, yaitu guru penggerak, yaitu Bapak Dintar. Semoga ini bukan hanya sekedar formalitas saja. Semoga ini bisa menjadi contoh motivasi bagi kita semua bahwa ada tujuan atau minimal kita berharap bahwa Bapak Alintar ini bisa menempuh pendidikan sebagai guru penggerak dan nantinya akan lulus, sehingga ada perubahan yang terjadi di sekolah kita ini dan bisa menjadi motivator atau bisa menjadi mentor bagi kita semua untuk meningkatkan atau semakin memajukan sekolah kita ini. Itu harapan kita bersama. Nah, harapan yang kedua bahwa setelah nantinya Pak Alintar ini selesai di guru penggerak, tentu ada motivasi bagi kita semua tenaga pendidik atau guru juga mendaftar sebagai guru penggerak. Ya, karena tentu ini banyak keuntungan-keuntungan yang bisa kita dapatkan atau bisa kita aplikasikan dalam mengajar di sekolah kita ini. Ya. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, tentu sebagai pendidik kita berharap bahwa kita semua ingin memberikan yang terbaik bagi siswa kita dan juga bagi sekolah kita ini, terutama pendidikan yang ada di sekolah kita ini semakin meningkat. Nah, salah satu program pemerintah itu meluncurkan program yaitu guru penggerak. Mari kita menyambut program ini atau kita lihat dari sisi positifnya. Saya kira itu saja sambutan dari kami,
dan mewakili Bapak Kepala Sekolah juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Puji Ilham telah mendampingi salah satu guru kami sebagai guru penggerak di SMK Negeri 4 kami hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak yang mewakili Bapak Kepala Sekolah. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada pengajar praktik saya. Kepada beliau saya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Ibu Guru yang sempat hadir dalam kegiatan ini, yang kami hormati dan kami banggakan DPP Bapak Andi Ali Imran dan hebat. Alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, di mana pada kesempatan pagi hari ini atas isinya kita bisa bertemu di ruangan ini dalam rangka mengikuti bahagian daripada proses pendidikan calon guru penggerak. Dalam hal ini Bapak Andi Ali Imran yang senantiasa memasuki bulan kedua dalam pendidikan guru penggerak. Salam dan salawat kita berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita masuk di sesi diskusi yang akan dipandu oleh Bapak Andi Ali Imran sebagai CDP, pertama-tama saya jelaskan sedikit bahwa diskusi ini bukan Pak Imran ingin menggurui kita, Bapak Ibu sekalian, tetapi ini adalah bahagian daripada proses pendidikan calon guru penggerak. Nah, dalam hal ini diberikan nama pendampingan individu kedua, termasuk bulan kedua. Nah, sehingga nanti di dalam diskusi ini, nah, kita bisa saling sharing antara Bapak Ibu dengan PDP, bisa memberikan masukan-masukan untuk perbaikan baik berhubungan dengan pendidikan calon guru penggerak maupun berkaitan dengan sekolah kita jika itu dibutuhkan. Ya. Jadi sebelum kita masuk ke diskusi, ya, saya ada beberapa pertanyaan dulu kepada Bapak Andi Ali Imran sebagai DPC. Ya. Kalau Bapak ini sudah menjalani kurang lebih 2 bulan pendidikan calon guru penggerak, ya, tentu ada dukungan dari rekan-rekan kepala sekolah. Secara konkretnya kira-kira apa dukungan Bapak dan kepala sekolah dan Bapak Ibu rekan sejawat dalam menjalankan pendidikan guru penggerak ini, Pak? Apa bentuk dukungan kepada kita dari murid dan kepala sekolah dan rekan-rekan yang ada di sekolah? Ya Pak, terima kasih Pak. Langsung saya jawab bahwa dukungan yang saya rasakan secara konkret itu yang pertama itu dari fasilitasi dari kepala sekolah. Contohnya ruangan ini difasilitasi proyektor dan LCD. Kemudian dari rekan-rekan itu saya sangat bersyukur, saya sangat memberikan apresiasi kepada teman-teman yang sempat hadir pada hari ini, karena tidak mudah Pak untuk hadir di tempat ini. Pasti bertabrakan jadwalnya. Ada teman-teman yang mengajak, ada juga teman-teman yang ada urusan di luar.
Dia bagaimana karena menghargai saya Pak, dan saya juga berterima kasih kepada Bapak Ibu sehingga dia menyempatkan hadir untuk mengikuti kegiatan saya Pak. Jadi saya rasa itu bentuk support untuk dukungan terhadap terlaksananya pendidikan saya Pak. Mungkin itu Pak. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Dengan dukungan sangat signifikan terhadap pendidikan berpenggeraknya baik dari kepala sekolah maupun dari rekan-rekan sejawat. Dan tentunya nantinya Pak Imran sebagai guru penggerak itu pasti punya nilai plus dibanding sekarang ini. Artinya bukan berarti Pak Imran tidak memiliki kelebihan pada saat ini, tapi dia akan lebih kelebihan itu akan bertambah setelah nanti dinyatakan lulus sebagai guru penggerak, dan tentunya Pak Imran akan implementasikan di sekolah kita. Dampaknya bukan hanya terhadap sekolah, tetapi terhadap output atau peserta kita. Ya, terima kasih Pak Imran. Kemudian pertanyaan selanjutnya, ya, kira-kira apa praktik baik yang sudah dilakukan Bapak di sekolah ini selama lebih 2 bulan ini Pak, berkaitan dengan pendidikan calon guru penggerak? Ya, terima kasih Pak. Langsung saya jawab lagi bahwa praktik baik yang sempat saya laksanakan Pak pada modul 1.2 yang membahas tentang nilai dan peran guru penggerak. Di situ ada dibahas sedikit tentang masalah bagaimana kita menghadirkan siswa itu sebagai subjek, bukan objek. Nah, saya Pak kebetulan program baru kepala sekolah itu di depan itu ada program 3S, senyum salam sapa. Nah, tiap pagi kami itu menyambut kedatangan siswa Pak. Nah, di situ peserta didik itu merasa dihargai, sehingga banyak dari anak-anak kami Pak itu melihat wah program apa ini, sehingga tidak lagi peserta didik berkeliaran di jalan Pak. Semua masuk karena ada guru-gurunya yang menyambut di depan gerbang Pak. Nah, itu mungkin untuk sampai saat ini dari 2 bulan, 1 bulan Pak ya, pendidikan itu seperti saya Pak. Mungkin selanjutnya dari 6 bulan nanti mungkin insya Allah saya akan melakukan lagi dan meningkatkan lagi seperti saya Pak. Itu Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Alhamdulillah, salah satu praktik baik yang sangat perlu apresiasi, dan ini mungkin kita butuhkan bukan hanya di sekolah, tetapi di luar juga hal seperti ini sangat dibutuhkan, yang dimana moral anak-anak kita sekarang biasanya itu kalau di sekolah ya masih hormat kepada gurunya, tapi kalau di luar itu sudah ada kadang sudah mau bersekolah dengan gurunya tidak disapa atau bagaimana. Nah, tetapi dengan praktik seperti ini itu akan terbawa di luar lingkungan sekolah. Mungkin ketemu bapak ibu ya salam dulu, misalkan menegur itu ya, dimana nilai-nilai ini sudah mulai pudar dibanding dengan angkatan saya SD itu sangat kental. Ya, biasanya kalau ketemu guru biasanya hormat di pelajaran pun ketemu hormat, itu terbawa ke tahun 90-an kayaknya. Nanti dari tahun-tahun itu bergeser lagi. Sekarang orang siswa itu bermain seolah-olah sebaya dengan gurunya. Nah, itu perlu kembali di revitalisasi mental itu, sehingga ada bukan artinya atur jarak kita dengan peserta didik, tetapi ada perbedaan bagaimana berbahasa, bagaimana berbicara dengan guru, dengan teman sebaya. Nah, ini seolah-olah di beberapa sekolah itu hilang. Nah, kadang anak-anak di SMP misalnya kadang minta rokok sama gurunya. Nah, ini kan kurang etis misalnya kan. Kecuali kalau dalam lingkungan keluarga. Nah, inilah mungkin dampak positif yang sudah dilakukan oleh Bapak, nanti itu akan terbawa baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Nah, salah satu budaya positif yang sudah diterapkan. Oke, baik Bapak Ibu, karena
kita akan diskusi ke depan mungkin beberapa yang sudah dirancang oleh Bapak Ali Imran yang berkaitan dengan visi dan prakarsa perubahan ya. Tentunya bukan Pak Ali Imran mau merubah visi sekolah kita, hanya mungkin dia mengkolaborasikan dengan visi guru penggerak visi sekolah kita. Apakah perlu ada revisi atau tidak? Nah, itu tergantung dengan kerjasama di seluruh stakeholder di sektor pendidikan. Nah, kemudian tentang prakarsa perubahan tentu apa yang menjadi pengalaman Pak Ali Imran di CBB itu bisa diimplementasikan di sekolah. Oh, dulu masih kekurangan saya di dalam memimpin pembelajaran seperti ini. Seharusnya seperti ini supaya lebih baik. Nah, itulah inti yang menjadi fokus diskusi pada kesempatan pagi hari ini. Jadi saya kira dari saya cukup Pak Imran, kita lanjut diskusi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Tuju selaku pengajar praktik saya. Nah, saya sedikit sampaikan bahwa saya di sini multitasking. Artinya saya juga moderator, saya juga pembantu, dan saya juga sekaligus narasumber lah istilahnya. Karena konten-konten ini yang kita akan diskusikan. Nah, tujuan diskusi kita kali ini itu melalui diskusi ini semua peserta guru yang hadir pada forum hari ini itu dapat mengimbaskan dan menilai kesesuaian sekolah dengan tujuan pendidikan yang berpihak pada murid. Seperti pada saat ini kita sudah memasuki era 4.0, kemudian kurikulum merdeka, di mana itu diharuskan harus bernapaskan dengan 6 dimensi profil belajar Pancasila. Nah, kemudian ini sempat kita pernah mendengar waktu kecil bahwa kita ini mau jadi apa ketika sudah besar. Saya yakin dan percaya bahwa kita semua di sini tidak ada terlintas di pikiran kita, mungkin tidak semua, tapi ada sebagian kecil dari teman-teman pada saat kecil itu ditanya orang tuanya, ditanya tetangganya, ditanya orang-orang terdekatnya bahwa kalau kelak besar itu ingin jadi apa. Nah, banyak pertanyaan-pertanyaan itu, jawaban-jawaban yang muncul dari kita. Ada yang ingin jadi tentara, jadi dokter, dan lain sebagainya. Nah, itulah yang disebut dengan harapan dan cita-cita. Nah, kemudian ini ketika SD, kita pasti ditanya oleh guru kita, apa cita kena kalau besar, pasti kita menjawab ada dokter, ada tentara. Nah, faktanya bahwa kita sekarang itu tidak menjadi dokter, tidak menjadi tentara dan lain sebagainya. Kita menjadi guru. Nah, ini menunjukkan bahwa visi itu, bahwa cita-cita itu tidak harus untuk terwujud. Nah, mungkin dianggap penting, itu dianggap penting karena untuk menanamkan nilai-nilai positif untuk kita, bagaimana kemudian untuk kita mengejar sehingga ada proses-proses yang kita lalui untuk mencapai tujuan itu walaupun itu tidak terwujud. Selanjutnya ini ada kalimat rumpang. Nah, ini kalimat rumpang cita-cita untuk murid. Akan saya bagikan ini kalimat rumpangnya, silakan ibu isi kalimat rumpang. Contohnya kita memimpikan murid-murid seperti apa. Ini seperti apa ibu inginkan murid-murid kita. Terus kemudian ada kita percaya bahwa murid itu adalah ibu isi sendiri di situ. Tunggu Pak, saya cari dulu di mana ini. Pengajuan itu suratnya. Nah, setelah Bapak Ibu isi kalimat rumpang yang saya bagikan itu, nanti Bapak Ibu silakan atau di tempatnya saja itu membacakan kalimat rumpang yang diisi di titik itu.
Contoh itu misalnya kita membuktikan murid kita seperti apa, kemudian kita percaya bahwa murid itu adalah apa, kemudian di sekolah itu kita mengutamakan seperti apa, murid-murid di sekolah kita sadar betul ini titik, kemudian kita warga di sekolah ini yakin untuk ini titik, dan kita dan warga di sekolah ini paham bahwa di titik, mohon maaf Bu, saya dulu bukan panjang tapi paham. Silakan Bapak Ibu isi, ini tidak ada benar atau salah di sini Bu. Silakan Ibu isi sendiri sesuai apa yang Ibu inginkan. Misalnya kita mau berikan model seperti apa. Nah, setelah Bapak Ibu tuliskan itu nanti jadi bahan saya untuk nantinya saya diskusikan lagi dan saya upload di LMS dan diskusikan bersama fasilitator tadi. Setelah Bapak Ibu dan tim mengisi kalimat rumpang yang sedang masuk, nah setelah nanti Bapak Ibu menuliskan kalimat rumpang yang saya bagikan, itu saya akan membacakan satu buah puisi yang ditulis oleh Bapak Insinyur Soekarno. Di sini Bapak Insinyur Soekarno sebelum kemerdekaan dia menuliskan sebuah puisi. Di sini ada cita-cita dan harapan, dan sedikit juga bahwa Patih Gajah Mada itu pernah melakukan Sumpah Palapa yang dimana itu menyatukan Nusantara. Walaupun dia bukan seorang raja, tetapi dia mempunyai visi harapan untuk menyatukan Nusantara. Sama halnya dengan saya dan Bapak Ibu sekalian, itu mempunyai visi untuk SMK Negeri 40 jauh lebih baik ke depannya. Walaupun kita bukan seorang kepala sekolah, tetapi kita pasti mempunyai visi untuk memajukan SMK Negeri 40. Itulah yang disebut dengan visi. Jadi untuk Ibu yang baru datang, Ibu Mahadini Muslim, bahwa di sini adalah saya bukan mengguru Ibu ya, saya hanya mendiskusikan. Kebetulan ini tugas saya di pendidikan guru penggerak, dan diskusi ini judulnya itu adalah
mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan. Nanti di slide selanjutnya akan saya tampilkan visi saya dan saya kaitkan dengan visi sekolah. Dan saya berusaha untuk bagaimana menyatukan profil pelajar Pancasila dengan visi saya nantinya. Dan termaktub dalam 6 dimensi itu. Salah satunya beriman kepada Tuhan, berakhlak mulia, kritis, bergotong royong. 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Mungkin sebenarnya kita di sini punya visi misi tapi belum bisa menuangkan dalam bentuk tulisan. Nah, saya mengajak Bapak Ibu untuk grow mindsetnya, membuka wawasannya, sehingga visi misi kita nanti kita samakan, kalau bisa berpihak pada murid. Bisa sangat mungkin saya bacakan saja dari Pak Ramlan selaku Wakil Kepala Sekolah bidang Humas. Ya. Jadi di sini Pak Ramlan, kalimat umpan kita untuk murid, kita memimpikan murid-murid. Beliau memimpikan bahwa mempunyai akhlak yang baik dan mampu menjadi pemimpin. Kemudian beliau percaya bahwa murid adalah tunas bangsa, calon pemimpin yang akan merubah dan menjadi agen perubahan. Kemudian beliau berpikir di sekolah kita mengutamakan rasa kekeluargaan dan tanggung jawab. Dan beliau berpikir murid di sekolah kita sadar betul tujuan mereka untuk bersekolah akan menempuh pendidikan. Kemudian kita warga di sekolah ini yakin untuk membawa siswa kita ke arah yang lebih baik. Kemudian kita dan warga di sekolah ini paham bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai pendidik adalah tugas yang mulia untuk mohon Pak, mau apa ini Pak? Untuk apa Pak? Jadi saya ulangi Pak ya, kita warga di sekolah ini paham bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai pendidik adalah tugas yang mulia untuk memajukan pendidikan khususnya di SMK 4 Luwu. Nah ini mungkin kalimat umpan yang Pak Ramlan sampaikan. Selanjutnya itu saya mohon kepada Ibu, bisa Bu ya, membacakan Bu ya. Oh belum ini. Oh iya Bu. Ya. Nah, kalau dan nantinya Pak Buya ini ya, saya akan ambil ini saya sebagai tugas saya dan saya PDF-kan nantinya ini Bu. Jadi mohon diperbaiki ini sebagian saya juga Bu, mohon maaf Bu. Sembari Bapak Ibu menulis, saya akan membacakan satu buah puisi dari Insinyur Soekarno. Ini adalah cita-cita atau harapan dan visi Bapak proklamator pada saat penjajahan. Ini belum kemerdekaan. Mohon maaf kalau tidak sesuai dengan ekspektasi Ibu waktu baca puisi seperti ini. Jadi saya mulai, saya mencoba untuk berusaha semaksimal mungkin.
Aku melihat Indonesia. Karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai Ngeliep, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai Ngeliep itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi mata-mata padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang berbinar-binar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata Indonesia, aku melihat Indonesia. Nah, itulah tadi satu buah puisi yang dituliskan oleh Bapak Insinyur Soekarno, mengartikan bahwa Bapak Insinyur Soekarno itu mempunyai cita-cita visi yang sangat besar. Cita-cita visi yang sangat besar itu ingin merdeka dari penjajahan, sehingga dia membuat cita-cita. Sama halnya tadi yang saya sampaikan bahwa Patih Gajah Mada, walaupun dia bukan seorang raja, namun dia mempunyai cita-cita seperti raja. Dia ingin menyatukan Nusantara. Nah, sama halnya juga dengan saya dan Bapak Ibu sekalian yang mempunyai cita-cita, mempunyai visi dan harapan walaupun kita bukan kepala sekolah. Nah, lanjut. Nah, di sini saya mau berintegrasi dengan rekan-rekan saya dengan Bapak Ibu guru. Adakah yang tahu tentang kata di atas visi? Saya persilakan sama Ibu Suhar dulu ya. Ibu Mahdi bisa sampaikan kepada saya dan teman-teman bahwa apa itu visi menurut Ibu. Pak harus bisa Pak. Bisa Pak ya? Dulu Pak. Ibu Susi bisa berikan saya pemahaman dan teman-teman tentang kata visi itu, Bu. Bisa Bu ya? Apa itu? Kata visi Bu. Pak Jamal masih sementara menulis kalau lupa. Oke. Bisa Pak Amlan? Bantu saya Pak. Sebelum saya sampaikan ini tentang visi, bisa kembali ke kalimat Rupang tadi dulu. Iya, ini sedikit saya biasanya itu murid-murid itu dipakai di tingkat sekolah dasar atau sekolah.
Ini Pak. Ya, jadi kalau kita di SMA atau SMK itu sudah di siswa. Ya tadi atau bagaimana? Ya, kalau saya tidak salah kalau murid-murid itu di tingkat sekolah dasar, jadi misalkan besok-besok diganti jadi siswa. Iya Pak. Ya, Pak. Ya. kalau saya tidak salah kalau murid itu dia cenderung ke sekolah dasar, ya. Murid itu apa? Dipindukin. Iya, dia lebih ke itu. Kemudian kalau SMA atau SMK itu sudah jadi siswa. Tapi mungkin perlu dikaji kembali di atau saya salah itu sudah berubah. Ya Pak. Ya. Lanjut di visi tadi. Visi, ya. Kalau saya tidak salah visi artinya tujuan. Ya, sinonimnya tujuan. Jadi jika kita kembangkan tujuan, misalkan visi sekolah artinya tujuan sekolah. Itu menurut singkat saya. Ya itu saja. Ya, jadi tujuan misalkan visi sekolah, tujuannya sekolah untuk apa? Ya, misalkan itu saya tidak apa juga visi nanti dilihat kembali ada visinya. Oh iya, baik. Ya, Jadi saya bisa supaya jadi visi menurut saya singkatnya sinonimnya itu artinya atau pasangan katanya itu artinya tujuan. Ya, itu saja. Ya, terima kasih. terima kasih banyak. Silakan masuk Bu. Sampai saja Bu. Silakan masuk Bu. Jadi saya tidak menghalangi Bu ya. Jangan sampai Bapak Ibu di depan ada ini kegiatan jadi Bapak Ibu di luar. Silakan masuk Pak Ibu. Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan visi, misi dan tujuan. Kalau menurut saya, kan seperti yang memang tujuan dan visi itu hampir sama. Tapi kalau tujuan itu lebih spesifik, tapi visi itu sepertinya itu lebih besar. Contoh itu saya ambil contoh. Tujuan saya mengajar dengan baik, tapi visi saya mau jadi apa ke depan. Jadi kalau visi itu lebih wah gitu. Kalau tujuan itu lebih spesifik, step by step kayak gitu. Tujuan saya mengajar dengan baik di dalam kelas, di sekolah, tapi saya mau jadi apa nantinya, itu visi saya. Itu contoh berkecil. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya itu tadi penyampaian visi bahwa tujuan harapan Bu ya untuk kesempat tujuan itu lebih spesifik, kalau visi itu lebih universal. Itu yang mungkin saya tangkap. Kemudian visi adalah suatu rangkaian kata yang memuat impian, cita-cita, nilai masa depan dari suatu organisasi, baik di dalam sebuah lembaga hingga perusahaan. Jadi betul yang Bapak Ibu sampaikan bahwa itu sebuah impian, tujuan, cita-cita, bagaimana kemudian dari yang tidak baik menjadi lebih baik. Namun visi itu tidak langsung berubah Bu ya Bapak. Jadi ada proses yang memang kita akan lakukan, itu konsisten. Namun di visi itu harus poin yang paling penting, indikator yang paling penting itu adalah kolaborasi, kerjasama antara satu dengan yang lainnya. Kemudian nanti saya bahas tentang visi saya. Nah, tujuan itu untuk mencapai perubahan yang lebih baik dari kondisi yang saat ini seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian lanjut ke agenda ketiga, itu mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Nah di sini visi yang kita harapkan itu khususnya di sekolah. Yang pertama itu berpihak pada murid. Nah, salah satu contoh saya itu di visi saya itu berpihak pada murid. Jadi bagaimana kemudian saya merangkai sebuah kata sesingkat-singkat mungkin, tetapi ada berpihak kepada murid di dalam satu visi saya.
Kemudian yang kedua, itu saya mencoba untuk menanamkan nilai-nilai religius. Di situ seperti saya yang tiga itu saya mencoba menanamkan nilai-nilai religius seperti problem pada Pancasila. Yang pertama itu dimensi pertama itu iman berakhlak mulia. Saya mencoba untuk mencari bagaimana kemudian untuk membuat visi yang ada religiusnya. Kemudian yang ketiga itu saya mencoba untuk berbudi pekerti. Kenapa berbudi pekerti sangat penting bagi saya? Saya ambil contoh di salah satu SMA di Takal kalau tidak salah, itu gara-gara tidak memberikan nilai sesuai ekspektasi siswanya itu dibacok. Itu dibacok Pak ya. Kemudian yang baru-baru lagi ini guru agama yang masih honor kasihan dan di Alia kalau tidak salah itu hanya disuruh siswanya untuk pergi sholat. Namun orang tuanya menuntut karena anaknya tidak mau disuruh sholat hingga dilaporkan ke polisi. Jadi denda sebanyak 50 juta. Iya Bu, baru saya baca bertanya Bu, sehingga saya berpikir bahwa ini sangat penting berbudi pekerti. Nilai-nilai budi pekerti lagi itu tidak lagi ada di dalam sekolah kita. Mungkin kita berpikir bahwa lebih humble kepada teman-teman itu wajar menurut kita. Tapi kalau saya kaji bersama teman-teman di CGD ternyata itu salah. Kenapa salahnya? Di mana? Karena kalau siswa kita merasa menganggap kita sebagai teman, itu nanti nilai-nilai pas antara guru dan murid itu hilang Pak. Contohnya seperti dia menyapa kita seperti ini, lain lagi Pak. Biasa itu dia dapat kontrol. Dia biasa menganggap bahwa guru itu temannya. Dia panggil hai dan lain sebagainya, dan cara gerak geriki dan lain sebagainya. Jadi ada masalah kontrol Pak, sehingga budi pekerti itu harus ditanamkan di visi saya Pak. Dan saya juga baru kemarin mendapat itu teori, ada 5 teori kontrol yang kami dapatkan di LMS dan ruang virtual kolaborasi. Selanjutnya di sini nasionalis, mungkin Bapak Ibu tidak ada di situ karena semua cahaya juga. Di sini nasionalis, karena juga di visi itu harus ditanamkan jiwa-jiwa nasionalisme. Kemudian ini kompeten. Yang jelas kalau kompeten mungkin tidak perlu saya jelaskan karena kalau kompeten itu Bapak Ibu pasti sudah paham. Nah itulah yang kelima indikator itu, kelima variabel itu harus ada pada visi saya. Sehingga saya nanti membuat satu kalimat visi yang singkat dan padat. Nah, ini visi saya. Visi saya awal pertama waktunya belum saya melakukan revisi. Itu menjadi sekolah menengah kejuruan yang menghasilkan lulusan pintar. Pintar itu akronim dari profesional, iman, nasionalis, takwa, amanah dan ramah. Semua tadi itu termasuk semua di yang 5 variabel. Nah, setelah saya melakukan revisi, saya melakukan yang namanya pendekatan inquiry apresiatif dengan metode Bagja. Ini saya rubah. Ini seperti ini ya. Mungkin nanti insya Allah kalau ada Bapak Ibu rezeki, itu mungkin masuk di guru penggerak, itu Bapak dapatkan ini Pak. Ini Bagja itu yang pertama buat pernyataan utama, kemudian ambil pelajaran, kemudian gali mimpi, kemudian jabarkan rencana dan ada eksekusi. Setelah saya melakukan 5 ini kemudian saya lanjut visi saya itu menjadikan ini, menciptakan generasi Pancasila berbasis teknologi yang berkarakter unggul dan inovatif. Nah, kenapa ada Pancasila? Saya dapatkan dulu waktu di ruang kolaborasi bahwa visi sekarang itu harus ada kaitannya dengan profil pelajar Pancasila, ada 6 dimensi, tetapi tidak harus ditulis dalam satu visi. Dituliskan dalam kalimat saja, tetapi itu 6 dimensi itu harus ada semua di situ. Kemudian ini di sekolah. SMK Negeri Pakulu itu menjadi SMK bermutu, berstandar nasional yang berlandaskan iman dan takwa. Ini visi sekolah. Kemudian apakah sudah memenuhi 5 di atas ini? Jadi seperti disampaikan tadi Bapak, saya praktik bahwa saya tidak
untuk motovisi ya. Saya cuma mencoba untuk bukan merubah pada namanya, tapi saya ini tugas saya, jadi saya mencoba untuk mengganti bagi saya, visi saya mengganti visi sekolah yang ada kaitannya dengan profil pelajar Pancasila dan dimensi itu. Yang pertama itu, ini apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Di sini saya minta pendapatnya Bapak Ibu sekalian. Bisa Bu ya? Bu Mahadi bisa Bu? Tadi ini Bu, itu visi sekolah. Itu Bu. SMK Negeri 4 Luwu menjadi SMK bermutu berstandar nasional yang berlandaskan iman dan takwa. Setelah itu kami diajari untuk membuat visi itu ada 5. Bukan 5 sebenarnya, cuma saya urutkan supaya mudah dipahami. Nah, yang pertama itu, apakah visi sekolah kita itu selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Bisa di open mic Bu, bisa sampai ke video, saya upload. Ini kan di video Bu. Apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Saya rasa itu sudah seperti selaras. Selaras Bu ya. Ya, terus dari segi mananya Bu ya, mau maaf Bu ya, memang saya menghakimi, tetapi saya mencoba untuk ambil pikiran dari Ibu supaya nanti saya tuangkan lagi di sini. Terus dari segi mana Ibu katakan bahwa selaras Ibu? Karena apa yang kita lakukan selama ini sudah seperti itu. Mohon maaf Bu dulu Bu. Apa yang kita lakukan selama ini di sekolah sudah seperti itu menurut saya. Baik Bu, jadi SMK Negeri 4 Luwu menjadi SMK bermutu, ya Bu, berstandar nasional yang berlandaskan iman dan takwa. ya Bu, Ya, betul Bu ya. Jadi visi kita sudah selaras dengan murid. Ya. Terima kasih Bu atas tanggapannya Bu. Mungkin ada Bapak Ibu lain yang kita dapat. Karamanto, bisa Pak kasih saya sedikit pandangan Bapak tentang SMK 4 Luwu, visinya. Terus apakah sudah selaras Pak? Mohon maaf Pak, saya supaya masuk kamera kita Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya berdiri saja yang baik Iya Pak ya Pak. Di sini kita fokus ke bisnis sekolah, di mana bunyinya SMK Negeri 4 menjadi SMK bermutu. Dalam artian bermutu, saya pisahkan kata demi kata. Pertama kita ambil kata bermutu di sini dalam artian kualitas. Sejauh ini selama pengabdian saya di sekolah, memang ini menjadi tugas kita bersama selaku guru. Disitulah perannya guru meningkatkan kualitas dan mutu sekolah, terkhusus mutu pelajar atau peserta didik. Kemudian standar nasional kita capai dari pengkajian dari dinas-dinas terkait. Di sini kita laksanakan akreditasi sekolah. Itu dilaksanakan untuk meningkatkan standarisasi nasional kita. Untuk landasan iman dan takwa, saya pikir juga sudah selaras. Karena dimanapun sekolahnya, bukan hanya di SMK Negeri 4 Luwu saja, sekolah lain pun begitu. Kita selalu berpedoman pada iman dan takwa sebagai penerapan karakter siswa di sekolah. Mungkin kalau pertanyaannya sudah selaras atau belum, berarti jawabannya sudah selaras. Terima kasih. Iya Pak, mohon maaf Pak. Itu Pak ya. Langsung Pak, saya perlu dulu Pak. Sudah selaras Pak, terus yang kedua Pak, ini jika sudah selaras dengan cerita Bapak Ibu, maka diskusikan kalau ini yang disimpulkan. Jadi kesimpulannya Pak, kira-kira Pak. Tadi Pak, kira-kira apa Pak? Supaya saya bisa. Jadi kalau menurut saya kesimpulan yang kita tarik, pertama kita berbicara di sini sebagai keseluruhan, yaitu tenaga pendidik dan kependidikan SMK Negeri 4 Luwu
kita harus memiliki visi yang sama. Dalam hal ini, untuk pelaksanaan kerja guru kita harus optimal. Bukan tiga. Karena sebenarnya pendidikan itu di sekolah, kemudian kolaborasinya juga menyangkut lingkungan dan keluarga peserta didik itu sendiri. Terima kasih Pak Rojo. Kemudian mohon maaf Pak, nomor 3 Pak. Banyak ya. Kemudian misalnya Pak, adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari pihak sekolah kita? Kalau yang mau ditambahkan, saya pikir keinginan. Keinginan apa ya? Keinginan untuk semua sekolah mungkin dari tahun ke tahun harapannya ada peningkatan Pak. dari segala jenis komponen, apakah itu kemampuan gurunya dalam hal penyesuaian guru, kemudian harapannya kemudian ke peserta didik lebih spesifik supaya siswa lebih memiliki kemampuan apa ya? Kemampuan berpikir yang lebih bagus, kemampuan mengobservasi pelajaran yang lebih bagus, praktikum yang lebih bagus, dan lain-lain. Ya, terima kasih Pak. Langsung Pak ya, nomor 4 lagi. Ya. Oh, kayaknya sudah terjawab di sini. Nomor 5 juga sudah. Ya sudah Pak, nanti saya ambil di video. Nanti saya. Terima kasih banyak Pak. Oke, Pak. Ya Bu. Oh ya, bisa Bu. Saya ibu Suwarni. Terima kasih. Jadi mungkin saya hanya tambahkan sedikit yang poin 3 barangkali. Yang artinya begini, maksudnya begini, ketika kita melakukan suatu visi, kita harus mempunyai target dan itu harus tergambar. Maksudnya begini, jangan kita misalnya adalah kita bermimpi dan kita hanya bermimpi, misalnya saya mau jadi orang kaya, misalnya begitu saya, itu mimpi kita. Tapi kalau menurut saya kita harus punya target bahwa tahun 2025 misalnya saya sudah jadi orang terhebat misalnya seperti itu. Jadi harus ada tahunnya Pak kalau saya. Maksudnya minimal kita berpikir 5 tahun ke depan. Misalnya sekolah kita 5 tahun ke depan, ini 2023. Paling tidak 2028 sekolah kita sudah seperti ini misalnya. Disesuaikan tadi dengan itunya Pak ya. Terima kasih. Iya Bu, silakan Bu. Terkait dengan yang disampaikan tadi Ibu Bami bahwa kita harus ada target. Nah contoh visi kita di tahun 2025 menjadikan sekolah ini seperti apa, maka itulah ada tujuan-tujuan di setiap tahun-tahun itu ada target. Dan yang 2025 kita mau seperti apa, mulai dari sekarang 2023 apa dulu yang dibenahi, kemudian 2024 apalagi, sehingga di 2025 itu visi kita itu sudah seperti yang kita inginkan. Jadi visi adalah bagian dari tujuan-tujuan di setiap periode-periode yang kita mau lakukan. Seperti itu bukan tadi. Makanya visi berbeda dengan tujuan. Tujuan itu lebih spesifik dari setiap periode ke periode. Sementara visi itu adalah gambaran umum. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Saya sudah siap Bu. Kemudian ada sudah ditambahkan. Terima kasih atensinya. Di diskusi ini saya anggap sudah interaktif. Kemudian sudah keempat, kelima sudah terjawab semua. Kemudian ini visi akan terwujud apabila kita semua berkolaborasi, sudah jelas saya sampaikan tadi. Kemudian nomor 5 mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Saya rasa ini sudah berjalan dari awal tadi. Ini, nah di sini ya pokoknya ya. Di sini kan komunitas literasi sekolah. Saya ingin mencoba untuk melakukan komunitas literasi sekolah. Kenapa? Karena saya ingin berencana untuk menciptakan yang namanya budaya positif di sekolah kita. Lanjut, itu ada 3: merintis, menumbuhkan, dan merawat. Nah, karena masih baru, itu saya masih dalam tahap merintis Bu. Nanti kalau sudah saya perkenalkan di forum ini, langsung menumbuhkan. Setelah kalau sudah jalan, sudah ACC,
sudah disetujui oleh pimpinan, langsung ke pada fase merawat. Nah, apa itu yang mau merintis? Itu mimpi, Bu. Nah, apa itu mimpi? Itu adalah mimpi akronim dari Madi Inspiratif untuk menciptakan prestasi dan inovasi. Nah, kenapa saya ambil mimpi itu supaya menarik? Saya ingin mau kalau saya Bu ya, karena saya mau ingin menciptakan budaya positif di sekolah kita, itu saya mau menciptakan Madi. Kenapa Madi? Karena di situ saya bisa gali potensi siswa kita yang cenderung dengan gaya belajar auditori. Kenapa auditori? Karena dia suka melihat. Nah, kalau dia sudah melihat, itu dia biasa menuangkan ide gagasannya di dalam sebuah bentuk tulisan. Nah, siapa tahu ini siswa kita ini terkadang ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, sehingga terjadilah di sekitar kita kasus-kasus yang menjahili temannya, sering bolos dan lain sebagainya. Kenapa itu terjadi? Yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak itu karena ada teori 5 dasar yang tidak terpenuhi. Begitu Pak ya? Nah, makanya saya mencoba untuk memberikan wadah kepada anak didik kita dengan melalui mimpi. Nah, Madi Inspiratif untuk menciptakan prestasi dan inovasi. Di situ Madi banyak bisa dibuatkan puisi dan lain sebagainya. Kalau yang sudah berhasil, itu saya ingin langsung ke wisata literasi. Jadi anak-anak diajak untuk ke perpustakaan. Namun ini memang tidak mudah Ibu, karena minat baca siswa kita masih rendah. Jangankan siswanya, ya mudah juga mungkin masih rendah. Tapi saya tidak menghardik, karena saya juga merasa di situ kaum itu masih rendah dan bacanya. Makanya yang berubah yang berubah dulu itu adalah mulai dari diri, seperti itu Ibu. Nah, kemudian, saya punya pantun malam-malam terkena batu. Anak senang nonton Teletubbies. Kulihat teman-teman sudah ngantuk. Tenang saja, presentasinya sudah habis. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu atas atensi dan perhatiannya sampai 1 jam ke depan Bu ya. Alhamdulillah sangat interaktif. Mungkin ini dari saya Bapak Ibu. Mohon maaf kalau masih ada kurang-kurangnya karena saya masih juga belajar. Mohon dimaafkan. Jadi akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Absennya Bu. Jangan kan tapi belum. Ada yang mau menyumbang pasang gitu kan? Ada Kak? Sudah lagi benar. Sudah. Iya, benar. Belum lagi. Nah, kemudian bagus. Bagus itu Bu. Ini bagus. Tidak terlalu logi kalau di sini semua ada. Tidak kok nanti gue tidak terlalu di sini. Ini.